A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin wa alhiqna bisolihin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari bisikan, godaan, iblis syaitan, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala puji hanya milikmu ya Allah, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan hati kami, pikiran kami, batin kami untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Allah ya Tuhan kami, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi rahmat bagi semesta, menjadi cahaya bagi sesama. Amin, amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Jamrud yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan lanjut membahas tentang masih surat Al-Qadar ya Bu ya. Iya. Surat Al-Qadar ayat yang keempat. Hmm. Ya, kita lihat dulu ayatnya nih. Apa bunyinya? Kemarin baru-baru kita bahas malaikatnya. Malaikat ya, malaikat dan ruh. Kita baca dari ayat 1. Ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Di ayat keempatnya, pada malam itu turun malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu. Pada malam itu turun para malaikat. Warruhu fiha. Dan ruh padanya. Warruhu fiha diartikannya Jibril di sini. Warruhu fiha dan ruhu fiha biizni robbihim dengan izin Rob min kuli amrin untuk mengatur segala urusan. Nah, pada pertemuan yang lalu baru kita urai tentang malaikat ya. Pada malam itu turun malaikat. Warruhu fiha dan ruh fiha. Nah, apa ruh fiha? Ruh yang ada di dalam. Ruh yang ada di dalamnya gitu. Bisa ruh fiha, bisa ruh fihi. Ruh yang ada di dalam diri. Ya, kita lihat ayat yang lain yang ada kalimat yang sama. Ruhu fihi. Ada ruh fiha, ada ruh fihi ya. Summa sawahu wa nafakho fihi min ruhihi. Nah, ada fihi, ada fiha. Misalnya di surat 32 ayat 9 ya. Baik. Boleh saya mulai duluan ya, Kang dan para sobat. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Summa sawahu wa nafakho fihi.
fihi mir ruhihi. Fihi ya, kalau tadi kan fiha. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Roh ke dalam. Roh ke dalam. Ke dalamnya roh. Rohnya. Ya, kalau yang tadi waruhu fiha. Ruh di dalamnya gitu. Di dalamnya ada ruh. Nah, bicara tentang ruh, apa sih fungsinya ruh? Kalau kita bicara ruh ya, Hmm. ketika Allah berkata turun para malaikat dan ruhu fiha, ada lagi fihi mir ruhihi, di dalamnya ada ruh, ditiupkan ruh ke dalamnya. Waruhu fiha berarti ruh yang ada di dalam. Nah, ruh itu berfungsi sebagai aktivator Hmm. ya. Maksudnya gini, ketika manusia itu berada di dalam kandungan, kandungan ibu, maka si manusia itu mengalami namanya tiga kegelapan. Bukan mengalami kalimat lainnya. Berada dalam tiga kegelapan. Karena dia masih berada dalam tiga kegelapan, maka masih dianggap atau masih bersifat kebinatangan. Hmm. Ya, kita lihat surat 39 ayat 6. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Surat 39 ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang Mau, kamu berbuat dari mana tuh? itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidakkah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia? Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? ya, dia menciptakan kamu dari seorang diri, nafsin wahidah. Kemudian dia jadikan daripadanya pasangannya. Dan dia menurunkan untukmu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Maknanya begini, Nah, bahwa ada 8 pasang ras manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, ulangi ya. ya, Bahwa ada 8 ras, ras pasang ya. 8 pasang ras manusia yang diciptakan oleh Allah. hmm, Nah, 8 pasang ras manusia yang diciptakan Allah itu ketika di dalam kandungan mengalami tiga kegelapan. Mengalami tiga kegelapan. Maksudnya tiga kegelapan bahwa fungsi pendengaran, penglihatan, dan hatinya belum berjalan. Pendengarannya masih gelap, penglihatannya masih gelap, terus pemahaman hatinya juga masih gelap. Nah, karena manusia ketika di dalam kandungan masih berada dalam tiga kegelapan, gelap PPH-nya, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hatinya, maka stratanya, strata kedudukannya seperti an'am atau masih bersifat kebinatangan, masih bersifat binatang, gitu ya, hmm, masih bersifat binatang. Nah, nanti ketika manusia itu dikeluarkan atau dilahirkan dari perut ibunya, maka dia pun dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. hmm, Nah, tidak mengetahui sesuatu pun itu artinya masih hmm, gelap. Nah, baru kemudian pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hatinya mulai berfungsi setelah ditiupkannya ruh. Ya,
Coba dilihat lagi ayatnya. 1678. Untuk itu saya persilakan Bu Asti untuk bisa membacakannya. Baik, Bu Tini, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tidak mengetahui sesuatu pun berarti posisinya masih Gelap. gelap. Seperti tadi, gelap waktu di kandungan. Waja'alalakum kemudian Allah atau dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar bersyukur. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati ini akan berfungsi setelah manusia itu Kasih. dilahirkan. Lahirkan. Waktu di dalam perut masih Gelap. gelap, belum berfungsi. Nah, apa hubungannya dengan ruh tadi? Ya, kapan pendengaran penglihatan ini berfungsi? Ya, kita balik lagi ke surat 32 tadi. Nah, coba lihat dari ayat 7-nya ya. 7, 8, 9 ya. Silakan. Surat ya, Surat 32 ayat 7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam eh, ke Bingung kan? dalamnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, dia menjadikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati Nah, pendengaran, penglihatan, dan hati berfungsi setelah, telah dilahirkan, ya, setelah apa di sini? Setelah ditiupkan. telah ditiupkan. Ruh, Ya, ruh padanya. Nah, ruh dalam hal ini berarti berfungsi sebagai aktivator, betul. mengaktifasi, Bu. Pendengarannya mulai berfungsi, penglihatannya berfungsi, hatinya juga berfungsi. Ya, nah ini karena ada ruh yang ditiupkan. Ya, diulang lagi gini. Ketika manusia dalam kandungan, maka manusia itu berada dalam posisi tiga Gelap. kegelapan. 8. Nah, tiga kegelapan itu berarti gelap. Pendengaran, penglihatan, hatinya belum berfungsi. Karena pendengaran, penglihatannya belum berfungsi, maka stratanya sebutannya masih Anak. an'am atau binatang ternak, stratanya gitu. Makanya ketika manusia dilahirkan, dia pun tidak tahu apa, masih gelap. Ya, supaya tidak gelap ditiupkan ruh. Ya, nanti ada hubungannya ruh dengan oksigen dengan nafas nanti. Nah, setelah ditiupkan ruh kepadanya, ke dalamnya ruhu fihi atau ruh fiha. Nah, baru pendengaran, penglihatan dan hatinya aktif. Nah, berarti ruh adalah sebagai Aktivator. aktivator, mengaktifkan, mengaktifasi PPH tadi. Nah, Peran. bahasanya waruhu fiha atau wanafakho fihi min ruhi. Jadi ruh ditiupkan setelah bayi itu sempurna secara fisiknya. Sekali lagi, ruh baru ditiupkan setelah bayi itu sempurna secara fisiknya. Dan hakikat dari ruh adalah
berfungsinya PPH. Ya. Ya, ketika pendengaran, penglihatan, hatinya berfungsi, berarti di situ ruhnya Hmm. jalan berarti. Nah, proses penyempurnaan manusia itu adalah dengan ditiupkannya ruh. Nah, ruh tersebut mengaktifasi PPH tadi, pendengaran, Hmm. penglihatan, dan hati. Nah, fungsi ruh pada diri manusia itu adalah agar manusia bisa mendapatkan informasi lewat pendengaran, agar melakukan observasi menggunakan penglihatan, dan bisa memahami segala sesuatu, termasuk hukum-hukum alam semesta, agar manusia tidak tersesat melalui fuad hatinya tadi. Halo? Ya, Kang. Oke, Ya. gitu ya. Menyimak sepenuhnya. Nah, sekarang apa kedudukan ruh sebagai potensi PPH? Ya. Nah, apabila manusia atau ketika manusia tidak mau menggunakan potensi ruhnya berupa pendengaran, penglihatan, hati tadi, maka tetap manusia itu Oke. bertahan, berkedudukan sebagai am. Enam. Ya, jadi strata an'amnya bertahan. Hmm. Jadi ada manusia yang jadi juara bertahan di an'am. Nggak naik level, nggak jadi manusia, Bu. Tetap aja Ya. binatang ternak. Ketika manusia itu tidak menggunakan potensi ruhnya tadi dalam bentuk pendengaran, penglihatan, dan hati. Contoh, surat 7, 179. Baik. Kalau gitu beralih ke Ibu Danang. Ibu Danang, silahkan. Ibu sudah siap? Ibu Danang? Nah, kalau belum, ini ada Ibu Ibu Aka. Silahkan Bu Aka. Terima kasih Butini. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi ada orang jadi juara bertahan. Tuhan. Bertahan di binatang ternak, Bu, derajatnya. Apa masalahnya? Tidak mau menggunakan. Punya hati, tapi tidak digunakan. Memahami. Punya mata, tidak digunakan untuk melihat, observasi. Punya telinga, tidak digunakan untuk mencari informasi. Masih. Nah, maka jadi juara bertahan. Tetap derajatnya, stratanya an'am. Bahkan mereka lebih lebih apa, Bu? Lebih sesat lagi, Lebih astaga. sesat dari binatang, Bu. Ya kalau binatang nyolong, nyolong cuman luarnya doang. Dan manusia kalau udah nyolong, oh ya udah. Jadi jahatnya itu keterlaluan kalau udah jahat nih. Lebih sesat dari binatang. 822. Lanjut, Butini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu yang tidak mengerti apapun. Seburuk-buruk apa, Bu? Dina. Buruk binatang. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya. Jadi binatang paling buruk tuh orang, bukan orai. Halo? Hmm. Ya, Ya. ya Kang. Seburuk-buruk binatang itu orang, bukan orai, bukan. Hmm. Jelas ya Kang di sini ya.
Makanya Sesungguhnya binatang yang seburuk orang-orang, aduh jelas orang banget. yang peka bisu Dan tidak bisu. mengerti apapun. Ya. Kenapa dia peka bisu tidak mengerti apapun? Iya, peka bisu berarti dia tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikirannya untuk mengerti sesuatu. Gitu, ya. Maka derajatnya bukan lagi an'am, seburuk-buruk binatang lagi. Syarod dawab, dawab itu melata. Nah, melata itu di bawahnya an'am derajatnya lagi. Ya, nah itulah kedudukan ruh. Kedudukan ruh berarti sangat mulia tuh. Kenapa ketika manusia tidak menggunakan potensi ruhnya dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati, maka stratanya, sebutannya tetap binatang. Bahkan binatang yang paling buruk adalah orang, Bu. Nah, maka di sini jelas bahwa ternyata fisik dan jiwa yang tidak ada ruhnya, yang tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan hatinya, ya dia tetap disebut sebagai an. Nah, juga bisa dikatakan ruh itu adalah rasul diri. Makanya ruhu fiha. Bahwa ruh juga disebut sebagai rasul diri. Atau juga disebut Quran diri. Ya, kita lihat ayatnya. Surat 3 ayat 100. Iya, baik. Ini ada Pak Joko. Pak Joko, silahkan Pak Joko. Baik, baik Bu, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimana kamu menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Ya, ada orang yang bertugas berfungsi membacakan ayat kepadamu. Itu kan fungsi kerasulan kan? Yeah. Berarti kalau ada orang yang membacakan ayat-ayat kepadamu, itu kan Rasul yang di luar kan? Yeah. Membacakan ayat kepadamu. Wafikum Rasulu. Wafikum dan di dalam dirimu sendiri, di tengah-tengahmu, Rasulu juga ada Rasul. Nah, Rasul fikum itu apa? Rasul diri. Kan tadi wanafahu fihi. Fi itu kan di dalam. Ditiupkan ke dalamnya ruh. Ruh di dalam diri. Diri. Ruh di dalam diri juga itu adalah juga rasul, utusan dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati. Kalimatnya kan jadi gini. Bagaimana kamu menjadi kafir, menutup diri atau menolak? Ya, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Kamu kan punya pendengaran, kamu kan punya penglihatan, dan kamu kan punya hati. Bagaimana kamu bisa mengingkari itu gitu kan? Nyambungnya seperti itu nyambungnya. Bagaimana kamu bisa mengingkari? Kamu kan bisa mendengar, bisa melihat, bisa memahami sesuatu. Nah gitu. Jadi bahwa rasul diri itu ya dalam bentuk ruh tadi. Kita lihat lagi surat 2, 151. Iya. Lanjut Bu. Iya, silakan Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu
yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Jadi ada rasul fikum, ada rasul minkum. Kalau fikum rasul di dalam diri. Kalau minkum rasul di antaramu, di kalanganmu. Nah, rasul di dalam dirimu adalah ruh yang ditiupkan tadi, ruhu fiha atau fihi min ruhihi, dalam wujud pendengaran, penglihatan dan hati. Oke. Ya. Nah, ketika orang itu menutup diri, berarti PPH-nya tidak berfungsi. Ya, sekali lagi, bahwa ruh di dalam diri juga berfungsi sebagai rasul diri. Diri. Ya, atau risalah diri. Risalah diri adalah potensi kesadaran dan juga kecerdasan. Ya, rasul diri juga berarti risalah diri. Adalah kesadaran dan kecerdasan. Nah, ruh tersebut tinggal bersama kita seumur hidup kita. Ya kan, selama kita hidup kan ruh itu kan ngikut tuh. Iya. Iya. Ya. Surat 10, 15, 16. 10 ayatnya 15. Sekarang beralih ke Ibu Dini. Ibu Dini silakan, Bu. Halo, Ibu Dini. Nah, kalau belum, Baik, Bu. Baik, oh, Bu. baik. Silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Ya, Lanjut, Bu. katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Akunya kan yang membacakan ayat tadi. Ya, Apabila dibacakan ayat kepada mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Nah, Rasul itu berfungsi, bertugas membacakan ayat. ayat. Nah, ada Rasul di luar kita kan? Ya, Ada juga Rasul di dalam diri kita, dalam bentuk ruh tadi. Nah, ruh tadi dalam wujud pendengaran, penglihatan, dan hati. hati. Pendengaran, penglihatan, hati itulah potensi, sebetulnya potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Agar manusia mengembangkan kesadarannya dan kecerdasannya. Gitu. Nah, berikutnya adalah karena ruh adalah aktivator bagi manusia, aktivator tadi PPH ya, maka konsekuensinya adalah jika aktivasinya belum sempurna, maka manusia itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena rasul dirinya berupa kecerdasan dan kesadaran. Sementara ruh wujudnya adalah pendengaran, penglihatan, dan pemahaman.
maka orang-orang yang seperti itu tidak akan diazab, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, 15. Masih terus, Silakan Bu? lanjut Bu Dini. Ya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Rasul. Maknanya ketika ada manusia dilahirkan, tetapi rasul dirinya tidak bangkit. Ya, tidak bangkit, tidak muncul. Maka dia tidak akan mendapatkan azab atau tidak akan diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan sempurna fisiknya, sempurna ruhnya, sempurna jiwanya, sempurna fisik dan ruhnya. Tetapi dia tidak menggunakan potensi ruhnya tadi. Maka sebutannya atau stratanya adalah binatang atau seburuk-buruk binatang dan tempatnya neraka tadi jahanam gitu. Nah, sementara orang yang belum diutus rasul atau rasul dirinya belum bangkit. Misalnya maaf, lahir tidak sempurna dalam pandangan manusia kan, mentalnya tidak sempurna misalnya. Ya, ngurus diri aja udah bagus kan? Orang itu tidak akan diminta pertanggungjawaban sampai ruhnya diutus, dibangkitkan gitu. Oke, selanjutnya ya. Ada hubungan antara ruh sebagai energi atau sebagai aktivator dengan rih sebagai oksigen. Ri. Ruh, rih. Ri. Ruh dan rih hanya beda vokal aja, Bu. Oke. RUH, ruh. RIH, rih. Ri. Ya, ruh sebagai aktivator dan juga dia energi di dalam diri. Ada lagi rih. Rih artinya oksigen. Ya, ketika kita bernafas itu apa yang dilakukan? Menghirup Rih. rih, menghirup rih, Bu. Ya. Ya. Nah, ruh dan rih secara etimologi dari akar kata yang sama. Secara bahasa antara ruh dengan rih dari akar kata yang sama, ro, waha. Ya, rih diartikan angin. Angin atau oksigen. Nah, rih adalah oksigen yang ada dalam diri manusia. Ya, dan bersemayam melewati pernafasan. Orang nyebutnya nafas. Bernafas. Bernafas itu berarti sedang melakukan pernafasan. Supaya tetap ada rih di dalam tubuh kita. Ya kan? Ditiup, keluarin, tiup lagi gitu kan. Nah, ketika manusia berhenti menghirup oksigen, apa yang terjadi? Meninggal. Nah, metong kan? Metong. Metong, udah selesai. Berarti rih juga menghidupkan, energi juga berarti. Nah, rih tadi itu bersifat masuk, keluar. Keluar, masuk. Dan rih juga berarti kekuatan. Makanya ada orang yang mempelajari sebuah ilmu dan yang dikendalikannya adalah udara atau pernapasan untuk mendapatkan kekuatan. Orang kalau dia katakanlah atlet angkat besi, Bu, bisa nggak ngangkat besi sambil menghembuskan nafas?
Enggak kan harus nahan. Nah, berarti tahan napas itu bisa mendatangkan apa? Energi ya. Energi, kekuatan. Tahan napas, dipukul, tahan Bu. Coba kosong tubuhnya dari nafas kosong. Udah, dipukul langsung ngerumpuyuk tuh. Halo? Iya, iya, bayangin. Orang kalau kalau apapun orang menembak tuh tahan napas kan? Iya, 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 iya benar. Tahan napas, konsentrasi, des. Nah, karena rih itu bersifat keluar masuk, Energi. juga dia memberi energi kekuatan Bu. Hanya ada orang yang melatih olah nafas. Gitu. Nih ayat tentang rih ya. 15:22. Nah, sekarang beralih ke Pak Gatot. Pak Gatot, Siap, silakan Pak terima Gatot. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Wa arsalna riyah, dan kami telah mengutus. Arsalna kan dari kata rosala, diartikannya meniupkan. Arti kata asalnya adalah kami mengutus. Dan kami telah mengutus riyah, rih ya. Kami telah mengutus angin, rih. Berarti angin adalah utusan. Hujan. Untuk apa angin diutus? Untuk mengawinkan lawakiha. Untuk mengawinkan. Tahan napas. Nah, nanti napas mengawinkan. Mengawinkan apa? Dua pasang. Jiwa, raga, pikiran, perasaan, Bu. Nyata dan gaib. Lahir batin. Makanya orang yang bisa konsentrasi tahan napas, dia bisa masuk ke alam antara. Alam antara. Kalau sudah bisa melatih, mengolah nafasnya tadi. Dan kami turunkan hujan dari langit, dibawa oleh angin juga. Lalu kami beri minum dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ini berarti cerita angin nih, angin yang berfungsi untuk mengawinkan, menyatukan, mempertemukan dua alam, dua dimensi. Rih itu, Bu. Nah, lihat lagi di surat 7:57. Masih cerita angin. Silakan. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Wahuwaladhi yursilur riyah. Dialah yang mengutus rih, angin. Busron sebagai pembawa berita. Baina yadai rohmati. Di antara dua rahmat. Dialah yang mengutus rih, angin sebagai pembawa berita gembira. Di antara dua rahmat. Apa mananya, Bu? Tadi orang yang bisa mengatur pernafasannya, itu otaknya bisa encer, Bu. Otak kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Iya, jadi Talmi. Kurang oksigen berarti otaknya, Bu. Tell me ya. Iya. Hatta ida akolat sahaban sikolan. Hingga apabila rih tadi si oksigen tadi. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung. Berarti di pikiran kita ada yang menggelayut. Sahabat itu kan awan mendung kan? Mega mendung. Mega mendung tuh mengandung apa? Oksigen. Awan. Air. Oh, air ya. Air lah.
Hmm. Hmm. Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah tadi. Ya, jadi kalau otak kita cukup asupan oksigennya, jadi encer. Encer. Karena otaknya encer, banyak mengandung awan mendung Tuh, yang mengandung air. air. Lalu air tadi turun di daerah yang tandus. Hmm. Terus, nah, berarti turun ide, turun gagasan, turun pengetahuan, turun banyak banyak kreativitas, Bu. Hmm. Maka kami keluarkan dengan sebab ide-ide tadi, air tadi, berbagai macam samarot. Samarot itu buah-buahan, buah pemikiran, buah ide, buah gagasan. Jadi berupa apa? Berupa kreativitas tadi. Ya, ada buahnya lah. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Ada orang yang mati, mati rasanya, mati semangatnya, mati pikirannya, kan gitu. Kenapa mati? Ya karena tadi kekurangan air, kekurangan ribu, kurang oksigen. Ini masih bisa, ini banyak ayat tentang angin nih. Ya, jadi gini intinya. Bahwa ayat-ayat tentang kekuatan rih ini, kekuatan angin ini, itu berproses keluar masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kekuatan angin itu berproses keluar masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika rih itu adalah juga diutus, berarti ada utusan Allah yang masuk ke dalam diri kita dalam bentuk rih atau dalam bentuk angin. Urayanya kayak gini, bahwa aktivasi pernafasan atau istilah lainnya Pak, olah nafas. Ya, olah nafas adalah langkah awal untuk mendapatkan rahmat. Halo? Ya, iya Kang. Lagi nulis sih sambil Iya, nulis. kan ayatnya gitu. Hmm. Nah, ayat sebelumnya tadi, ayat sebelumnya apa nih? Wa huwal ladzi yursilur riyaha busron baina yaday rahmati. Dia yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat. Bahwa olah nafas atau aktivasi pernafasan adalah langkah awal untuk meraih rahmat. Oke, satu ya. Hmm. Makanya kita punya napas jangan boros. Oh gitu. Jangan nafas boros tuh, Bu. Jangan napas tuh jangan boros. Hmm. Nah, sekarang bisa tanya ada Ibu Dini nih ya, ahli apa psikologi. Ketika orang bernafas dalam 1 menit lebih dari 20 kali atau lebih 30 kali, tanda apa, Bu Dini? Mana Ibu Dini? Halo? Ya, ya, sambil mikir Kang. Mana Ibu Dini masih hadir? Saya Kang. Ibu Dini itu Bu Tini. Oh, Ibu Dini, iya. Ibu Dini masih ada Ibu Dini? Ada, Pak. Ya. Bu, kalau ada orang bernapas dalam 1 menit lebih dari 30 kali, tanda apa, Bu? Lebih dari 30 kali. Lebih 20 dah, jangan 30. Nggak tahu saya, Pak. Stres. Oh, Terengah-engah jadinya, Iya, terengah-engah. kalau orang napasnya terburu-buru itu kan orang berarti nggak tenang tuh, Bu. hmm. Ya, makanya ketika orang ingin tenang, coba tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Jadi tenang nggak, Bu? Iya, Nah, berarti kalau begitu perlahan normal. teratur ya. Iya, berarti bernafas yang normal 1 menit berapa kali hirup nafas, Bu? Berapa ya? Nah, itu paling banyak 13, 14, paling banyak itu. Oh gitu ya, 13-14 ya. Jangan lebih dari situ, berarti 2 detik sekali kan? Oh ya. Kan 1 menit 30 detik. Eh, 1 menit 60 60. detik. Hmm. 60 detik kan? Iya.
Jadi 1 detik narik napas, 1 detik tahan napas, 1 detik menghembuskan napas. Oh berarti bukan, 30 kali. enggak. Kalau 30 kan 60 detik. Kan 2 detik, berarti 1 kali keluar masuk tuh 2 detik. Nah itu kebanyakan kalau begitu. Oh, 10 sampai 13 4 paling detik, banyak tuh. 4 detik paling banyak kalau gitu ya. 4 detik tarik. Nah, Mm-mm. gitu. Kalau kalau narik napasnya per detik 60 kali kan? Mm. Ah, hmm. berarti emosinya tidak terkendali kan gitu. Iya, iya, iya. Kayak tadi, olah napas adalah langkah awal mendapat rahmat. Makanya napasnya diatur dulu. Karena ada jedanya itu ya, Kang, untuk Kan bisa. ada jedanya. Tarik, tahan kan? Lalu Hmm. hembuskan gitu. Ada jeda di antara dua nafasnya. Nah, Jeda itu ini ya, Kang, bisa nerima itu ya. nah ketika jeda itulah ada sesuatu Bu di situ. Nerima tadi informasi di situ. Ada sesuatu yang membuat kan tadi mengawinkan namanya. Oh iya ya. Ah, salah satu fungsi angin tadi mengawinkan Bu. Kalau narik langsung dihembuskan berarti tidak ngendap dulu. Ngendap dulu Hmm. bentar. Tahan. Jadi ada jeda antara dua napas tadi. Dan itu yang paling penting untuk disadarin gitu. Ya, itu yang pertama. Bahwa olah nafas langkah awal untuk meraih rahmat. Nah, olah nafas itu juga bisa dijadikan momentum sebagai renungan batin dan pemikiran. Menjadi matching, itu namanya nafas mengawinkan gitu, Bu. Kan tadi ada apa? Mana yang mengawinkan mana? Oh, bukan di sini ya, yang sebelumnya ya. Yang 56 ya. Oh, yang sebelumnya berarti yang mengawinkan ya sebelumnya kan? Mm-mm. 1522. Yang tadi ya, yang sebelumnya. Iya, 1522 betul. Nah, ini mengawinkan. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maksudnya apa? Bahwa olah nafas atau aktivasi pernapasan bisa menjadikan renungan batin dan pemikiran. Jadi matching. Matching itu kawin namanya, Bu. Jadi Mm-mm. mengawinkan antara batin atau pikiran dan perasaan, Bu. Itu ketika jeda antara dua nafas tadi. Hmm. Terus gitu. Ketemu di situ titiknya. Ya, berikutnya dengan olah nafas, maka kita punya kemampuan untuk bisa melepaskan pikiran-pikiran yang sudah kadaluarsa. Oh, kayak detox ya. Nah, jadi pikiran-pikiran yang udah kadaluarsa, udah jadul, mesti up to date kan? Itu ternyata dengan olah nafas juga. Gini maksudnya, kan ketika kita bernafas, apa afirmasinya? Mm-mm. Afirmasinya kan menyerap. Ya. Makanya saya suka baca doa itu kan. Saya suka Hmm. baca doa itu biasa kalau di awal pembukaan itu. Mm-mm. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuanmu yang agung, atau menyerap energimu di alam semesta. Ketika menarik nafas, afirmasinya Bu. Nah, ketika jeda antara dua nafas, di situ ada perkawinan, Hmm. mempertemukan matching tadi, Hmm. mematchingkan antara pikiran dan perasaan, lahir dan batin, dunia dan akhirat, gitu Bu. Hmm. Antara dua 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 alam, suka duka, ya. Nah, ketika menghembuskan nafas, afirmasinya apa? Keluarkan gitu. Keluarkan semua energi negatif, pikiran negatif, termasuk keluarkan penyakit. Hmm. Iya, baik penyakit yang fisik maupun non fisik di dalam tubuh, terbang ke angkasa terbakar, atau masuk ke dalam bumi.
tidak kembali lagi. Nah, kita kan kalau napas, napas aja kan? Kumaha ieu teh. Napas itu ada kekuatan di situ kalau kalau dengan napasnya kita akrab, dialog namanya. Ya, lanjut. Jadi dengan olah nafas, maka kita bisa bukan iya. Dengan olah nafas itu ada kesempatan atau punya kemampuan untuk melepaskan pikiran-pikiran yang sudah kadaluarsa. Nah, jika tumbuhan itu lapuk, dia akan tumbang di apa namanya diterpa oleh angin. Oh, biasa. Ya, tumbuhan lapuk itu kan nanti juga akan hancur oleh angin juga tuh. Angin itu kan sekaligus menghancurkan kan? Iya, iya. Nah, lapuk hancur gitu oleh angin. Nah, ini surat 18:45 contohnya. 18:45. 45. Beralih ke Ibu Ade. Ibu Ade ada? Ibu Ade? Hmm. Ibu? Ya, Nah, tapi silakan. suaranya lagi. Bu Tini suaranya nggak apa-apa ya? Nanti Oh, sembuh. mana? Ade masih jet lag tuh. Bentar lagi sembuh, Iya, bentar lagi. insya Allah iya. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mudah-mudahan yang dengar nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sok tarik nafas. Nuhunkan. Wah, Bener. suaranya Bu Ade. Maaf, Tarik nafas. Tadi afirmasinya apa? ambil Menyerap nafas energi, ya. ya. Ya, Menyerap energi alam semesta. Tahan. Keluarkan nafas. Afirmasinya apa? Menerbangkan tadi. ya betul. Menerbangkan tumbuh-tumbuhan yang kering. Berarti Ya. menerbangkan tuh mengeluarkan. Bukan grounding. Skying ya. Grounding, skying terserah. Begini kan ini kan menerbangkan ke atas. Jadi afirmasinya menerbangkan atau mengeluarkan Keluarkan. kotoran yang pikiran yang kotor tadi atau pikiran yang udah kadaluarsa. Gaso, gaso. Oh, gaso. Gaso? Apa? Kan? Gaso. Apa namanya? Ya, gaso namanya. Gaso. Ada orang kalau doang gini kan? Hah? Ini maksudnya apa? Kenapa begini, Bu? Ya mengeluarkan ini kan piramida nih. Mengeluarkan energi negatif. Kalau menerima gini. Makanya kenapa orang doa begini kan? Iya. Kenapa orang doa begini? Ini nerima. Ya, kalau membuang gini. Membuang gitu. Karena angin itu di ayat ini kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, diterbangkan angin. Berarti oksigen yang kita hirup bisa menerbangkan, ya, bisa menghilangkan sel-sel tubuh yang udah mati atau pikiran-pikiran yang sudah kadaluarsa. Sampai situ nggak Bu Tini mikirnya, Bu? Ya Allah, terima kasih Pak Kang udah Ih, mengingatkan. ini lagi bicara angin nih, bicara ruin Ya, nih. Ya, Sam. karena angin itu dalam bentuk oksigen. Jika keberadaannya di otaknya penuh, Bu, otak kita ini cukup lah. Otak kita cukup oksigennya, ya, maka otak itu menjadi Angel. encer. Begitu maksudnya, Bu. Encer berarti kan dia akan mengupdate setiap informasi itu. Makanya diaturnya dari pernafasan. Nah, sebaliknya. Nah, ketika otak kita kekurangan oksigen, maka otak kita tidak bisa konsentrasi. Ya, bahkan tidak bisa
mikir. Bisanya nguap. Kenapa bawaannya Ngantuk. ngantuk dan cenderung bodoh. Tell me tadi kata buktinya tell me. Ya. Nah, makanya dalam konteks Al-Qur'an ruh yang berupa PPH tadi dalam bentuk PPH adalah kecerdasan. Kecerdasan sebagai ruh yang ditiupkan. Ruhu fiha atau ruhu fihi. Tadi dua konteksnya ruh fiha sama ruh fihi kan? Nah, secara konsep nih adalah bahwa yang ditiupkan itu adalah angin. Jauh-jauh mikir ruh kemana-mana tuh. Secara konsep yang ditiupkan itu adalah angin atau rih. Ya, itulah makanya ketika bayi dilahirkan, maka sistem pernafasan yang dulu ikut lewat ibunya, bukan gini. Ketika bayi dilahirkan, nah sistem pernapasan yang dulunya ikut nemplok, ikut nimbrung, ikut numpang lewat umbilikus namanya, waktu lahir diapain? Itunya, Lepas. itunya dipotong kan? Nah, diputus. Terus Ya, Potong. diputus. Apa namanya? Ari-arinya. hari-hari kan diputus tuh. Otomatis maka bayi dengan nalurinya langsung mewek. Nangis. Oh ya, nangis dulu ya. Iya, karena sejak saat itu sang bayi harus berusaha sendiri menghirup oksigen dengan bernafas sendiri. Nah, angin ini adalah rih. Halo? Ya. Nah, angin yang dihirup itu namanya rih. Nah, ketika angin itu sampai ditransfer ke otak, itu yang jadi ruh. Kemudian ruh mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan hati. Oh, iya, iya. Halo? Iya, Ya, iya. ya, ya. Nah, Nyimak semua. kenapa waktu bayi lahir dan bayinya nggak nangis, harus dibikin nangis, Bu? Iya, ya, untuk menyadarkan ya. Menyadarkan ketika bayi itu menangis, apa yang dilakukan bayi sebelum menangis itu? Iya kan, dia dalam proses Menghirup udara. udara dulu. Gitu, itulah justru memang harus begitu. Nah, gitu. Tarik dulu. Itu berarti menghirup nafas pertama. Nanti menjelang kematiannya menghembuskan nafas terakhir. Nggak bisa menghirup lagi. Nah, ketika tidak bisa menghirup oksigen, nanti otak nggak ada oksigennya, mati juga nanti otaknya. Ya, nah kalau begitu, apa fungsi oksigen bagi manusia? Satu, energi. Oksigen itu adalah energi. Yang kedua, oksigen itu penting untuk kerja otak. Otak bekerja memerlukan oksigen. Oksigen juga itu bisa jadi kekebalan tubuh. Berfungsi untuk kekekalan tubuh. Oksigen juga berfungsi membunuh bakteri penyebab penyakit. Oke. Oke. Oksigen juga itu berproses melakukan pembersihan tubuh. Makanya sirkulasi kan masuk keluar masuk keluar. Oksigen juga berperan penting bagi penglihatan atau kesehatan mata. Memperkuat jantung sehingga bisa dibilang bahwa oksigen mengurangi resiko terkena serangan jantung. Kemudian apalagi menerangkan pikiran dan menstabilkan sistem saraf.
mempercepat proses pemulihan tubuh selesai atau sehabis menjalani aktivitas fisik. Stressing kan. Orang habis olahraga apa yang lakukan, Bu? Iya kan menarik. Nah, iya begitu. Mempercepat pemulihan lagi. Stabil lagi tuh. Habis olahraga, tarik napas gitu kan. Dan mengobati berbagai penyakit, memperbaiki proses pencernaan, membuat tidur seseorang menjadi lebih berkualitas, dan lain-lain. Nah, hal yang menarik tentang oksigen nih, ya, oksigen itu RI. Ya. RI itu nanti juga jadi RU. Kalau masuk ke otak tadi kan. Ada yang menarik tentang oksigen ini, Bapak Ibu. Dalam sehari, dalam sehari ini, manusia menghirup oksigen rata-rata. Sehari ini ya, pernah ngitung nggak? Ibu Tini pernah ngitung sehari berapa kali menghirup oksigen? Belum. Ya, Belum. nggak apa-apa lah. Ini rata-rata ya, normal. Dalam sehari manusia menghirup oksigen dari udara tadi itu sekitar 20.000 kali. Nggak percaya, riset sendiri aja. Tes. Kan ada tasbih itu ya. Iya. Bisa Normal kita ya. pencet bagian. Iya. Ya. Nah, dalam setiap molekul air H2O kan? Ya. Air kan H2O, Mm. ada oksigennya, Hmm. ada juga. Iya. Dalam setiap molekul air, 90% masanya adalah Oksigen. oksigen juga. Dan air itu merupakan komponen penyusun tubuh paling besar, Hmm. sampai 75%. Betul nggak? Iya, iya. Nah, otak manusia yang mengambil bagian, otak nih, otak manusia yang mengambil bagian 2% dari total massa tubuh membutuhkan 20% oksigen dari yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga Punten, bisa dikatakan bahwa otak adalah organ tubuh yang paling banyak membutuhkan oksigen. tolong diulangkan, punten. Si bersih ini. Dari mana? Ulangnya dari mana? Nah, tadi kalimat tentang apa di otak. Sehari Mm-mm. manusia rata-rata menghirup oksigen 20.000 kali. Hari, ya. Eh. Nah, Mm-mm. dalam setiap molekul air itu 90% masanya adalah Gen. oksigen. Oh, dah. Eh. Mm-mm. Nah, air itu kan komponen penyusun tubuh juga Oke. sampai Mm-mm. 65 sampai 75%. 10%. Tubuh manusia kan juga air. Ya. Nah, otak manusia yang mengambil bagian 2% dari total massa tubuh, Mm-mm. misalnya tubuh manusianya berapa yang dewasa? 60 lah, 50 kan? enam Ya. puluh kilo, 60 Mm-mm. kilogram tubuh nih, 60 kilogram. 2%-nya apa? Otak. Oh, oke. Kalau dari total massa, massa itu kan berat ya. Iya, iya, iya. Jadi Oh, otak oke. manusia itu 2% dari total massa tubuh manusia. Mm-mm. Nah, otak yang 2% dari total massa tubuh itu membutuhkan 20% oksigen Oke. yang Ini betul. dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, jadi gini, bisa dikatakan bahwa otak merupakan organ tubuh yang paling membutuhkan banyak oksigen. Nah, itu kan fakta ilmiah. Nah, dari fakta ini kita bisa mengetahui bahwa oksigen sangat penting bagi Penting. kelangsungan fungsi otak. Dan otak nanti berhubungan dengan kecerdasan dan Nah, juga kesadaran. hmm.
Sampai sini gimana? Hmm. Ya, udah. Jadi paham Nah, jadinya alurnya. nah Hmm, kembali ke hmm, ruh. hmm, hmm, Nah, kan tadi hmm, ada hmm, ruh yang ditiupkan kan? Wa nafaho fihi hmm, min ruhihi. Kami tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh ke dalamnya. Ruh yang ada di dalamnya. Di surat 329 tadi. Nah, ruh yang hmm. ditiupkan pada saat manusia dilahirkan adalah itu pinjaman, Bu. Oh iya. Jadi ruh itu dipinjamkan, nanti diambil lagi karena fungsinya Iya. aktivasi. Hmm. Ya, mana ayatnya? 91, 7, 8. Nah, sekarang eh, Ibu Ari ini ada kan Pak Gatot, Ibu Ari? Ada. Ya, silakan Ibu Ari. Ya, terima kasih Ibu Tini. Bu Ari, itu aku kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Surat 91 ayat 7. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengirimkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Ya, bentar, ininya habis baterai. Jadi ruh itu, bentar. 91. Jadi ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh tadi, ruh di dalam, pada saat manusia dilahirkan adalah pinjaman, diilhamkan, diberi potensi. Hmm. Diberi potensi. Jadi, asal usul kecerdasan dasarnya dari rih, Jadi dari nafas, energi. atau dari olah pernafasan. Nah, dari pernafasan itu otak tersuplai oksigen dengan baik, maka otaknya akan cerdas. Nah, otak yang cerdas itu juga disebut sebagai ruh. Ruh juga. Jadi, kesimpulannya gini. Tanda-tanda ruh ada di cakrawala dan juga ada di dalam diri. Tanda ruh ya. Surat 4153. Jika cakrawala atau ufuk itu merupakan keberadaan sistem alam semesta atau yang disebut dengan ruhu min amri robbi. Ruh adalah urusan Robku. Di surat 17 ayat 85. Berikut hukum-hukumnya alam semesta. Maka sedikit sekali yang dipahami oleh manusia yang disebut sebagai surat dan ayat dalam Quran tadi. Jadi pengetahuan manusia tentang ruh sangat sedikit. Pengetahuan manusia tentang alam semesta beserta hukum-hukumnya sangat sedikit. Karena ruh itu menjelma menjadi alam semesta juga. Surat di dalam istilahnya Quran kan ada surat kan? Surat adalah satu sistem makhluk. Adapun ayat adalah bagian dari sistem itu atau organ namanya. Ini masih bingung nih. Coba gimana? Surat. Masih bingung ya? Begini, ini kan lagi cerita ruh nih ya. Ruh itu urusan Rob. Ruh itu urusan Rob. Berikut hukum-hukumnya. Berarti ruh itu juga tandanya ada di cakrawala, ada di dalam di diri. Jika cakrawala itu adalah keberadaan sebuah sistem di alam semesta, karena istilahnya ruh itu min amri robbi, ruh itu urusan Rob. Karena ruh urusan Rob, urusan Tuhan, maka sedikit sekali yang bisa dipahami oleh manusia. Sedikit sekali pengetahuan manusia tentang ruh. Sedikit sekali pengetahuan manusia tentang alam semesta. Katakanlah gini. Di dalam Quran itu ada sebutan surat. Surat. Surat itu adalah satu sistem makhluk.
satu jenis makhluk. Misalnya surat Al-Baqarah. Oh, ini satu makhluk hidup namanya sapi. Surat An-Nahl. Oh, surat itu adalah satu jenis makhluk, lebah. Ada surat Al-Fil. Oh, surat Al-Fil adalah satu jenis makhluk, gajah misalnya. Ada surat An-Nas. Surat manusia. Berarti surat adalah satu jenis makhluk. Ya. Nah, di dalam surat ada ayat. Ayat itu bagian dari sistem atau organ. Sekarang gini, manusia itu kan satu makhluk. Nah, atau satu surat. Di dalam satu surat ada banyak ayat. Ayat itu organnya. Organ apa? Organ tubuhnya. Mata, telinga, jantung, paru. Itu kan organ tuh. Ya, organ ya. Nah, ruh di dalam diri manusia adalah sumber kecerdasan dalam bentuk PPH. PPH. Berarti ruh adalah sistem kerja dari Rob. Ruh adalah sistem kerja dari Rob yang ada di cakrawala dan di dalam diri. Tetapi sedikit sekali yang diberi ilmu, yang diberikan kepahaman tentang itu. Pengetahuan manusia tentang itu hanya sedikit. Tentang ruh tadi hanya sedikit. Ya, jadi pusing kan? Jadi mulai memahami gitu loh. Oh, sekarang mulai pusing. Mesti bisa Pada menerima. malam itu, nih, balik lagi ke 97 nih. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu turun para malaikat, molekul-molekul di alam semesta. Dan ruhu fiha, dan ruh di dalamnya. Ruh di dalam diri. Ya, tadi kan cerita ruh, cerita rih juga tadi. Ada proses pernapasan di situ, ada proses pengolahan, ada proses kecerdasan gitu kan itu. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruhu fiha, ruh di dalamnya. Biizni robbihim. Biizni robbihim. Apa maksudnya izin Rob? Izin Tuhan. Karena malaikat dan ruh di dalamnya turun dengan izin Rob. Izin Rob. Min kuli amrin. Mengatur segala urusan. Maka coba kita pahami. Izin Rob itu maksudnya apa? Biizni Robbi. Ya, izin Rob. Rob itu dari kata dasarnya robaba. Rob itu artinya hukum, aturan, atau sistem. Ya. Nah, ayat-ayat Allah ada yang di dalam diri, ada yang di ufuk, di cakrawala. Nah, kalau kita merujuk ke surat 3 ayat 51, surat 3 ayat 51, bahwa Rob itu adalah perwujudan Allah. Ya. Yaitu aturan alam, sistem alam, hukum alam. Karena Allah adalah Rob, maka kita harus sesuai dengan Rob. Dengan aturan tadi harus mengikuti aturan. Kita baca ayatnya 351 apa? Surat 351. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah adalah aturanku. Innallaha Robbi. Innallaha Robbi. Sesungguhnya Allah adalah Robku. Allah yang mengaturku. Warobukum dan yang mengaturmu. Maka kalian ini fa buduhu maka
kalian mengabdi kepadanya, maka mengabdilah kepadanya. Inilah jalan yang harus ditegakkan. Hada sirotum mustaqim. Inilah jalan yang harus ditegakkan. Nah, ini tafsir dari ayat ihdinas sirotol mustaqim. Nah, sesuatu yang datang dari Robbi tadi adalah al-haq. Sesuatu yang datang dari Rob adalah al-haq. Al-haq. Ayat-ayatnya nih 47 ayat 10 aja, 10:32 ada. 10:32. 10:32. Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Nah, fadzalikumullahu rabbukum al-haq. Ya, Allah adalah esensinya. Rob adalah perwujudannya. Maka zat yang demikian itulah Allah, Robmu al-haq. Ini urutannya Allah, Rob al-haq. Fadzalikumullah yang demikian itu Allah, Robbukum, Robmu al-haqu al-haq. Jadi gini rinciannya, Bu. Al-haq itu badalnya Rob. Badal itu kata gantinya lah. Al-haq itu kata gantinya Rob. Rob kata gantinya Allah. Jadi Allah merupakan esensinya, Rob perwujudannya, Al-haq adalah titahnya dalam bentuk Al-Quran. Ya, Allah esensi, Rob perwujudannya, Al-haq itu titahnya dalam bentuk Alkitab atau Al-Quran. Nah, makanya ayatnya gimana tadi ayatnya? 97 ayat 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruhu fiha, ruh di dalamnya. Dengan izin Rob mengatur segala urusan. Jadi para malaikat dan ruh di dalam dirinya membawakan Quran itu sesuai dengan hukum alam. Karena mereka yang mengatur dan memelihara dan membuat aturan alam. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, kan tadi kita ingin dapat Lailatul Qadar supaya dapat 1000 malam kan? Ya. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang bernilai 1000 bulan itu, maka harus sesuai dengan prosedur yang diajarkan Al-Quran, Al-Haq tadi. Dengan mengoptimalkan potensi ruhnya. Untuk mendapatkan informasi, melakukan observasi, dan memahami. Supaya mendapatkan segala penjelasan dari rahasia-rahasia alam semesta. Orang-orang yang mendapatkan rahasia alam semesta inilah yang tadi telah mampu meninggalkan orang-orang semasanya 1000 bulan. Makanya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Daripada orang yang tidak mendapatkan. Jadi lebih maju 83 tahun dari generasinya yang tidak memahami Quran sebagai al-haq. Nah, yang membawa Quran adalah bangsa malaikat dan ruh. Nah, tetapi yang memasukkan wahyu ke dalam hati adalah Jibril gitu. Kenapa? Kenapa di sini ruh diartikannya Jibril kan gitu ya? Karena Jibril itu dari jenis ruh. Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ya.
Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana ruh Jibril menurunkan wahyu, maka kita perlu membaca kembali, mengulang kembali modul yang kedua. Yang pertama dibaca Bu dari sekian banyak nih. Mm-mm. Udah lupa kan Bu ya judulnya? Silakan. Dulu di materi modul yang kedua ada Jibril dan pewahyuan di situ. Itu Oke. awal-awal cerita Bu, di awal tuh. Udah lama banget tuh. Ya, Ya, ya. atau cari lagi nanti Mm-mm. YouTube-nya yang judulnya Jibril dan Pewahyuan. Ya, jadi gini, Jibril artinya memaksa, artinya Memaksa. artinya melekat. Dan Jibril Hmm. punya kekuatan, punya kedudukan tinggi dan ditaati di alam semesta. Surat 81 ayat 19 sampai 21. Jibril adalah ruh yang punya kekuatan, kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan dia mengendalikan alam semesta. Ya, surat 26, 192 sampai 194. Jibril adalah dari jenis ruh, ruhul amin atau ruhul kudus yang memasukkan wahyu Quran ke dalam kolbu. Surat 2 ayat 97. Ya. Nah, Allah mengutus ruh membawa perintahnya di surah 40:15. Allah mengutus ruh membawa perintahnya tadi. Surat 40 ayat 15. Nah, ruh yang diperintah itu adalah Jibril. Kalau kita merujuk ke surat 2 ayat 87, misalnya surat 5, 110, dan seterusnya, tentang Ruhul Kudus, Bu, maka Ruhul Kudus juga yang membawa Alkitab, membawa Al-Quran, memperkuat hati para rasul, nabi-nabi, dan juga orang-orang yang beriman. Maka Jibril adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin, juga Rasul Karim. Nah, orang-orang yang sudah bisa melewati tadi ini nih, baru dapat ayat yang kelimanya nih. Salamun yahata matlail fajri. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Salamun, salam, salamun hiya hatta matlail fajar. Salam secara etimologi, secara bahasa, berkaitan dengan makna skala, neraca, timbangan, derajat, apalagi salam itu menyampaikan, memberi, eh, menghasilkan, membebaskan, melepaskan, menyelamatkan, dan masih banyak lagi, Bu. Nah, jumlah penggunaan pola salam ini dalam Quran 140 kali, Bu. Jadi ada 140 kali diulang pola kata salam nih. Dari 140 itu 28-nya kata kerja. 112-nya kata benda. Jadi lebih kepada kata bendanya nih salam ini. Itu ya. Jadi kalau mau diurai semuanya 140 ayat nih tentang salam ini ya. Nah, dalam Al-Qur'an ada 19 kata salam. Salamun. Yang 140 itu 64 jenis katanya beda-beda. Salam, sulam, silmi, islam. Gitu kan jadi berubah kata. Nah, yang kata salamnya sendiri itu ada sekitar 19 kata salam disampaikan. Kan ini ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada salam yang disampaikan bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini kita bahas salam dulu nih ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam yang pertama, salam bagi orang yang beriman. Surat Al-An'am 654. 654. Nah, sekarang beralih ya. Eh, apa? Ibu Ari, silahkan Ibu Ari. Terima kasih Bu Tini. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada
apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu, lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, salam yang pertama adalah ucapan yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman Beriman. kepada ayat. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakan, Salamun alaikum. Ya, jadi salam yang pertama dalam Quran itu ditujukan kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya, kita boleh mengucapkan salamun alaikum atau assalamu alaikum. Salam yang kedua adalah salam bagi penduduk surga. Ya, surat 746. Silakan Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara keduanya, surga dan neraka, ada batas, dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Jadi ucapan salam yang kedua ditujukan bagi penduduk surga. Ya. Jadi salam pertama ditujukan untuk orang yang beriman kepada Ayat. ayat. Salam yang kedua ditujukan kepada orang yang jadi penduduk surga. Salamun alaikum. Yang ketiga ada salam yang diucapkan Rasul atau malaikat kepada orang yang berpikir logis. Ya, surat 1169. Sekarang beralih ke Ibu Hani. Ibu Hani, silakan Bu Hani. Ya, terima kasih Bu Tini. Sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 11 ayat 69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab salamun. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ibrahim itu berarti orang yang berpikir logik. Ya. Ada ucapan salam bagi orang yang berpikir logik. Walakod ja'at rusuluna, dan sesungguhnya rasul-rasul kami, di sini ada malaikat nih, telah datang kepada Ibrahim. Jadi ucapan salam yang ketiga adalah ucapan salam dari para malaikat atau rasul kepada Ibrahim sebagai simbol orang yang berpikir logik. Logis ya. Yang keempat, salam juga disampaikan kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Orang sabar juga dapat ucapan salam. 1324. 13 ayatnya 24. Lanjut, Bu. Ya. Assalamualaikum bima sahabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Salamun alaikum. Karena kesabaranmu. Ya, jadi ada beberapa orang yang dapat ucapan salam. Apa yang pertama tadi? Yang pertama itu yang penyimak. Yang beriman kepada ayat-ayat. Kami dapat salam juga. Yang kedua, penduduk surga juga dapat salam.
Yang ketiga, Logis, berpikiran orang yang logis. berpikir logis juga dapat ucapan Yes. salam. Yang keempat, orang yang sabar juga dapat ucapan Sabar. salam. Termasuk orang yang wafat dalam keadaan baik juga dapat salam. 1632. 1632. Sekarang beralih. Orang-orang Silakan, Bu. orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi ada salam juga buat orang-orang yang wafat dalam keadaan Baik. baik. Orang yang wafat dalam keadaan baik juga dapat ucapan salam juga. Salam ya, selamat ya. Lulus. Contohnya gini, kita datang mengunjungi orang yang lagi sakaratul maut, ya, sedang menjalani proses sakaratul maut. Terus orang itu meninggal kan? Kita ucapkan selamat ya. Selamat ya, Anda wafat dalam keadaan Baik. Tapi jarang diucapin ya, begitu ya. Orang wafat kita bilang selamat ya. Kan berarti mengucapkannya kita harus tahu persis orang yang kita kasih salam ya. Makanya, jadi gini. Kan kita sering bertajiah kan kepada yang meninggal kan? Iya. Nah, jika orang itu kita anggap ini orang baik, Bu, bisikin aja selamat ya gitu. Salamun alaikum. Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga disebabkan yang kamu kerjakan. Aku tahu kamu orang baik. Bisikin di jenazahnya ya, Pak. Ya nggak dibisikin juga, dia denger Bu, ada di situ. Oh. Iya tuh ada situ. Salamun alaikum. Untuk 1 sampai 4 pun kita juga pada saat mau mengucapkan salam kepada orang yang mau kita temui, kita harus tahu persis orang itu sebetulnya ya. Jadi nggak Iya, asal iya ngucapin makanya nanti di ayat yang lain ada larangan ngucapin salam sembarangan. Karena salam ini ada itunya, ada haknya, Bu. Ada haknya. Siapa orang yang berhak mendapatkan ucapan salam yang tadi 1, 2, 3, sampai 6 ini nih? 4 sampai 5. Nah. Baru 5. Hah? 6. 6. Oh, 5. Baru 5 nih. Oh, nah yang ke-6-nya ini nih. Surat Maryam 47, Maryam 19 ya. Kalau gitu beralih ke Ibu Ina. Ibu Ina silakan membacakan. Ibu. Belum Belum connect. ada. Kalau begitu beralih ke Ibu Juliati. Silakan, Bu. Ibu. Baik, Oke. Ibu Tini, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Ini Ibrahim berkata nih, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Salamun alaika. Ini kepadamu-nya siapa nih mu-nya, Bu? Yang berpikiran logis gitu ya? Enggak, ini Ibrahim nih. Oke. Ibrahim berkata, salam atasmu. Ini mu-nya siapa nih? Ibrahim ini ngomong ke siapa? Hah? Azar. Azar itu bapaknya. Oh. Ini ayat sebelumnya nih. Berkata bapaknya. Bapaknya berkata nih ayat sebelumnya nih. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkan aku buat waktu yang lama. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Jadi salam yang ke-6 adalah ucapan yang disampaikan
dari orang-orang yang berpikir logik atas beban hidupnya, Bu. Azar itu artinya beban hidup. Karena beban itulah orang jadi berpikir logik. Sekarang gini, misalnya ada orang dibesarkan tanpa beban, Bu. Semuanya dikasih kemudahan aja. Kira-kira logik Manja. nggak pikirnya? Iya, jadi manja. Manja, tidak logik lagi nanti. Artinya orang itu berpikir logik karena hidupnya banyak bebannya. Karena banyak beban jadi mikir tuh. Ya, Nah, betul. jadi ada ucapan salam yang disampaikan Ibrahim kepada Azar bapaknya. Ibrahim berarti pikiran logik, Azar beban hidupnya. Terima kasih beban hidup gitu. Jadi pembelajaran. Karena kamu aku menjadi dewasa seperti ini sekarang gitu. Artinya gini, berterima kasihlah kepada beban hidup kita, Bu. Ujian-ujian gitu Terima ya. kasih kepada masalah ya. Masalah itu kan membuat kita jadi dewasa. Kita jadi bijak ya. Jadi bijak. Nah, itulah Ibrahim, Bu. Ibrahim itu kan anaknya Azar. Coba lihat kata-kata Azarnya gimana. Bapaknya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, aku akan kurajam kamu, tinggalkan aku dalam waktu yang lama, kan gitu ya. Ini kan beban dia sebetulnya, beban hidup lah. Tapi karena beban itulah, Ibrahim menjadi dewasa berpikirnya. Jadi ucapkan salam kepada beban hidup. Pada diri sendiri ya, Kang Bro? Ya bisa orang lain juga. Ucapkan terima kasih kepada orang yang pernah menyakiti kita, menzolimi kita, membebani kita. Kenapa? Karena itu kita menjadi dewasa. Bisa lebih pintar, lebih bijak gitu ya. Iyalah. Gitu. Jadi kalau kita masuk rumah kan masuk Assalamualaikum itu berarti. Itu salam ke siapa? Nah itu sebetulnya berarti asal salam aja itu ya. Ya berarti asal salam. Salam itu ada haknya. Ada maksudnya ya. Nah salam yang ketujuh nih coba lihat. Nah yang ketujuh kita lihat suratnya 2855 ya 2855. Lanjut Ibu Juliati. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Nih, salamun alaikum lanabtagil jahilin. Salam atasmu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Jadi ada salam yang diucapkan untuk menjauh dari kebodohan. Ada salam yang diucapkan untuk menjauh dari kebodohan, berpaling dari orang-orang bodoh. Ketika orang itu bisa berpaling dari kebodohan, selamat ya. Gitu. Selamat buatmu karena sudah mampu berpaling dari kebodohan. Gitu maksudnya. Ya, ya. Jadi ada orang yang tadinya tidak tahu bodoh, bandel, bebel, ngeyel, ngengkel, Bu. Petuguh, merkedeweng kan macam-macam. Orang kok susah amat ya kan. Nah, tiba-tiba dia berubah tuh menjadi lebih baik. Selamat gitu. Anda sudah berpaling dari kebodohan. Ya itu ya salam yang ketujuh. Salam yang kedelapan. Ini 19 nih banyak ya. Ada salam dari Tuhan bagi orang-orang yang menemuinya. Coba lihat salam dari Tuhan nih. 3344. Nah, beralih ke Pak Marzuki sekarang. Banyak nih Alhamdulillah hari ini. Pak Marzuki kiranya membacakannya Pak. Boleh. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam penghormatan kepada mereka, orang-orang mukmin itu, pada hari mereka menemuinya. Ialah salam dan ia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Satu lagi. 3658. Kepada mereka dikatakan, salam,
sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ada orang yang mendapatkan ucapan salam dari Tuhan. Gimana kira-kira, Cak? Senang lah. Selamat ya. Salam dari Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin tadi. Ketika orang mukmin itu menemui Tuhannya gitu. Salam, selamat gitu. Ya ngucapin selamat Tuhan lagi. Ya, Wah. nah, yang kesembilan ada salam bagi orang-orang yang mau prihatin, mau berpikir logis, cerdas, jujur, tulus, dan mau mengembangkan diri. Ya, itu bahasa Qurannya salamun ala nuhin fil alamin. Salam atas orang-orang yang mau prihatin. 37 ayatnya 79. Salamun ala Ibrahim. Salam atas Ibrahim, orang yang berpikir logik. Surat 37 ayat 109. Salamun ala Musa wa Harun. Salam atas Musa dan Harun, orang-orang yang cerdas dan jujur hatinya tulus. Surat 37 120. Salamun ala Ilyasin. Salam atas Ilyas. Ilyas itu orang-orang yang mau mengembangkan dirinya. Ya. Jadi banyak ucapan salam di dalam Quran, Bu. Siapa di antaranya tadi? Ada 9. Nah, di ayat 9-nya ada beberapa lagi. Iya. Salam atas Nuh, salam atas Ibrahim, salam atas Musa, salam atas Harun, salam atas Ilyasin. Nah, di ayat yang tadi, salamun hiya hatamat lail fajri. Kembali ke Al-Qadarnya nih, biar cepat beres. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Malam itu penuh salam, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Fajar, nih fajar nih. Fajar ya. Salam sampai terbit fajar. Apa artinya fajar? Fajar dari kata fajaro. Bisa berarti memancar, terbit, jelas, terang. Ya. Nah, tetapi ada 2 fajar. Fajar sidik sama fajar kizib. Fajar sidik itu fajar yang sebenarnya. Ya, fajar yang sebenarnya. Fajar sebenarnya itu airnya membawa kedamaian. Ada lagi fajar kazib. Fajar palsu. Kazib. Kizib. Kadzaba itu kan bohong, dusta. Ya, jadi ada fajar benar, sebenarnya ada fajar bohongan, Bu. Ya. Nah, fajar yang sebenarnya itu terjadi secara ufuk ya. Fajar yang sebenarnya secara ufuk itu terjadi antara pukul 3 sampai 5 pagi. Kalau ayat ufuknya jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah, pada saat itu semua sisa pembakaran atau panas sudah hilang, Bu. Yang disebut sebagai CO atau CO2. Kan tadi bicara oksigen di atas, bicara udara. Jadi di pukul 3 sampai 5 pagi itu semua sisa pembakaran hilang. Dalam bentuk tadi CO atau CO2. Sehingga yang turun adalah embun pagi. Iya, oke. Oke. Nah, fajar yang datang pada malam Lailatul Qadar adalah fajar sidik atau fajar yang sebenarnya. Karena fajar itu datang membuat kedamaian, membawa perbaikan dan pengobatan. Alamun hiya hatamat lail fajri. Lailatul Qadar berarti apa, Bu? Berpikir secara Qurani yang membawa pencerahan. Ya. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar
Ya begitu maksudnya. Ya, Hmm. orang yang berpikir Qurani yang mendatangkan pencerahan. Nah, kalimatnya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, nah sebagaimana yang sudah kita pahami di paparan-paparan sebelumnya, bahwa arti malam adalah proses berpikir dalam hening. Oh ya. Jika proses berpikirnya mengikuti pola Quran untuk memahami ayat-ayat, baik ayat ufuk maupun ayat diri, ayat kauni ataupun ayat kauli, ayat muhkamat ataupun ayat mutasabihat, maka segala sesuatunya pasti akan sangat jelas, sangat rasional, dan bisa dipahami, dimengerti oleh akal sehat, yaitu cara berpikir ayat bil ayat. Nah, karena dalam pernyataan Quran tidak ada yang bisa mentakwil, mentafsir Quran kecuali Allah sendiri. Al-Quran ini adalah penerangan bagi semua manusia, petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa di surat 3138. Nah, konteks ayatnya seluruh manusia, hudal linnas, bayanun linnas gitu. Artinya apa? Siapapun tanpa terkecuali yang bersungguh-sungguh belajar Quran dengan metodologi Qurani, maka oleh Allah pasti akan diberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Adakah yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, Al-Qamar ayat 22, Al-Qamar ayat 32, Al-Qamar ayat 40. Nah, di surat 75 ayat 16, 17, 18, 19 diterangkan bahwa atas tanggungan Allah, atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ya, sungguh atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila telah selesai dibacakan, maka ikuti. Kemudian sesungguhnya tanggungan penjelasannya di surat 75 ayat 16 sampai 19. Nah, di ayat itu sebenarnya udah jelas. Jelas bahwa syarat memahami Quran adalah kita harus mengikuti seluruh bacaan dalam Quran. Dan Allah lah yang menjelaskannya. Nah, terus apakah kita pernah membaca makna dalam Al-Quran secara menyeluruh? Nah, kadang-kadang kita baca Qurannya parsial ya Bu ya. Iya. Tidak holistik. Hanya pemahamannya nggak tuntas. Nah, kalau membacanya parsial hanya sepotong-sepotong, lah bagaimana kita akan dipajarkan? Dipajarkan tuh dicerahkan, dipahamkan. Salam sampai fajar. Salam sampai fajar. Salam sehingga terbit fajar adalah bahwa kesejahteraan, kedamaian, kebebasan, keselamatan, kesadaran, dan kebenaran pasti akan dikaruniakan kepada orang-orang yang memahami hakikat malam kemuliaan atau malam ketetapan atau malam Lailatul Qadar. Siapa? Yaitu orang yang selalu menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, menggunakan hatinya untuk memahami dan menghayati, larut dalam keheningan, menyatu dengan energi alam semesta untuk memahami makna dan arti realitas alam semesta beserta hukum-hukumnya dengan mengikuti ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran.
Nah, pasti orang itu akan mendapatkan tadi kemuliaan Lailatul Qadar dalam bentuk turun Quran yang mengatur segala urusan. Nah, sehingga semuanya menjadi terang benderang dengan munculnya cahaya terang atau bayan namanya. Petunjuk, hudan, pelajaran, mauizah. Karena fajar itu datang membawa kesejahteraan, membawa kedamaian, membawa perbaikan dan kepahaman. Jadi fajar itu artinya paham, mendapatkan pencerahan. Jreng, ya. Apa dalam bukunya Kartini itu habis gelap terbitlah terang. Bahasa Qurannya salamun hiya hatamat lail fajar. Salam sampai terbit fajar. Ya, apa tadi bukunya? Habis gelap, Habis habis gelap terang terbit terbit, terang. habis gelap Habis terbitlah gelap terang. terbitlah terang. Salam kesejahteraan, kedamaian atasmu. Siapa mu'nya yang dapat salam tadi? Orang Orang-orang yang beriman kepada ayat kami, selamat ya, salam. Orang-orang yang mau prihatin, berpikir logik, cerdas, jujur, terus mengembangkan diri, salam. Orang yang sabar, salam ya. Orang yang jauh dari kebodohan, salam ya. Orang yang wafat dalam keadaan baik, salam ya. Penduduk surga, selamat ya, salam. Orang yang datang menemui Tuhannya, selamat ya, salam. Dan salam dari Tuhan, Bu. Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Ya, makanya saya ucapkan nih malam ini karena Bapak Ibu sudah menyimak ayat-ayat berarti masuk poin 1. Orang-orang yang beriman kepada ayat. Assalamualaikum atau salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wow, malam ini dimensinya luar biasa. Iya, saya sekarang boleh ngucapin salam Iya, karena luar biasa. Bapak Ibu setia mendengar ayat ini. Ya. Sampai tengah-tengah. Kasih Kang Iip, ya Allah. Luar biasa. Keren, keren Kang, keren kan. Iya. Dimensinya luar biasa ya malam ini, ya Allah. Dari mulai nuhun pisan Kang Iip, nuhun pisan, ya Allah. Iya. Luar biasa. Ini saya Sehat-sehat Kang Iip. sehat-sehat untuk selalu bisa berbagi terus ya teman-teman ya. Amin. Untuk bisa dapatkan Iya, doain juga esensi. saya biar sehat ya Bu ya. Iya. Besoknya kan mesti ke Palembang. Oh gitu. Agak Kang Iip selalu dikasih. Tapi di bandara mesti ada Zoom lagi, ke seminar lagi. Saya nggak bisa ninggalin. Jadi mesti seminar di bandara kayaknya nih. Luar biasa Luar kan. biasa. Nggak bisa ditunda. Ya, sehat-sehat Kang Iip. Sehat, Kang Iip. Iya, Kang Iip Terima sudah kasih Jam semuanya. berapa Kang besok Kang di Palembang Kang? Sehat, 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 Kang Iip. Jaga kesehatan, Pak luar Iip. biasa. Kasih. Dan Semoga lanjut Kang Iip semua Kang Ip ya. Iya, ya. Sehat-sehat Kang Terima Iip. kasih. Terima kasih, Kang Iip. Ya kita tutup dulu dong. Auzubillahi minasyaitonir Auzubillahiminasyaitonirrajim. selamat jalan besok Kang Iip berbagi Iya. Ya, pembelajaran Kang bebas Iip lagi. ya, selalu jaga Ya terima kasih kesehatan. semuanya ya.